Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahannya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam. Selamat datang kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ampun-ampun, cucu yang ada di seputaran kota Lok Sumawe, Aceh Utara, Lok Sukun sampai ke Samalang. Telah hadir juga di tengah-tengah kita Teguh Syekh Zubairi bin Teguh Raja Muda Yesus Wari dari Kuto Lok Sukun. Juga ada aponetam saya, kemudian juga ada Ibu Hajah Jun Akar SE, juga ada aktivis perempuan Jun Farah Mutia, juga hadir Ibu mantan Wali Kota Lok Sumawe Ibu Ernita, juga ada Ibu Wakapolres Bijay. Selamat datang sahabat. Juga satu-satu mungkin tidak bisa saya sebutkan semua yang ada di sini, saudara-saudara saya semua. Selamat datang di kegiatan kita hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Teguh dan Jurusan Saudara Syekh KBTJ. Meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk keberkahan hari ini mari kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Teguh Syekh Zubairi bin Teguh Raja Muda Yesus Wari dari Kuto Lok Sukun. Kepada Teguh Syekh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha dzikran katsira.
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tidak mengurangi rasa hormat kami bersama Bapak dan Ibu untuk berdiri sama-sama kita memberikan يا أيها المختار يا أيها المختار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر
السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak dan Ibu, kami persilakan duduk kembali. Teguh Syekh Zubairi Berjong, anggota DPRK Aceh Utara. Tanpa terasa kita sudah memasuki Maulid kita 1447 Hijriah atau 2025 Masehi. Sabtu 23 Oktober 2025 kita berada di gedung Hasbi SCDP Kota Losmami. Saya Junana akan terus menuntun acara hari ini. Untuk selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Teguh Samsul Fajri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Maulid pada hari ini merupakan satu bentuk ataupun solidaritas daripada lembaga kehidupan asing. Ini menunjukkan lembaga dari Pasir ini solid dan eksis, dan rasa self of belonging daripada keluarga besar ini yang harus kita apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan wa syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marilah di dalam setiap kesempatan dan waktu kita dengan tidak berhenti dan tidak pernah berhenti mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, terutama nikmat iman Islam dan iman kesehatan, sehingga kita pada hari ini dapat hadir bersama-sama ini dalam rangka menghadiri acara Maulid besar Muhammad SAW. Dan selanjutnya selawat dan salam mari bersama kita sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad SAW. Yang kami muliakan Ustaz Mursyid Yahya yang menjelang siang pada hari ini sudah ada di tengah kita. Yang kami muliakan juga orang tua kita, Ibu Haji Syarifudin, yang telah berkenan hadir di tengah kita juga untuk meramaikan daripada acara Maulid pada hari ini. Dan yang kami hormati juga saudara Tanyo dari Banda Aceh yang nama Duronyo menyempatkan diri dengan kesibukan yang ada masih bisa dapat hadir dengan kita juga. Dan yang kami hormati ketua dan pengurus daripada KBT Pasir, yang kami hormati panitia pelaksana Maulid bersama Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Dan yang kami hormati seluruh keluarga besar daripada
kami antisipasi yang kami hadir di Pak Teguronyo, dan yang kami hormati seluruh para hadirin dan undangan yang dirahmati Allah SWT. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan membacakan beberapa uraian maupun program dan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Sudah barang tentu sumber dana yang kita peroleh ini murni daripada sumbangan, sedekah maupun donatur daripada keluarga besar KBPC Pasir, yang hari ini sebagian besar sudah kita terima daripada sumbangan maupun sedekah daripada keluarga besar KBPC Pasir. Kami panitia mungkin tidak sanggup membalas atas kebaikan para keluarga besar KBPC Pasir, melainkan dan diserahkan kepada Allah SWT untuk membalasnya, dan Allah mencatatkan amalan tambahan bagi kita semua. Bentuk sumbangan ini kami memohon kiranya terus dapat kita tingkatkan, mudah-mudahan ke depannya nanti kita laksanakan yang lebih meriah lagi. Mungkin itu harapan dari kita. Jumlah dana yang kami terima sampai dengan tadi malam masih ada yang melakukan penyetoran ataupun sumbangan sebesar Rp22.300.000. Oleh karenanya dana ini sudah kami manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah kita rencanakan. Walaupun ada sedikit minim, tapi kita sudah berupaya untuk memaksimalkan daripada acara pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang maupun yang bersedekah untuk acara pada hari ini. Selanjutnya kita juga melakukan kegiatan pada hari ini untuk memberikan sedekah ataupun uang kepada anak yatim sebanyak 30 orang. 30 orang lengkap dengan pendampingnya. Jadi per anak yatim ini ada sekitar 110 rupiah. Jadi oleh karenanya memang kalau kita melihat dari nilai masih sangat minim, tapi itulah yang mampu kita berbuat. Kita harapkan ke depannya nanti mungkin ini lebih bisa kita tingkatkan, tergantung kepada kondisi keuangan yang ada. Jadi oleh karenanya di samping acara hari ini meneladani daripada akhlakul karimah Nabi besar Muhammad SAW, ada fungsi sosial yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua pada hari ini. Mengingat waktu pun sudah mendekati siang, jadi laporan ini saya padai di sini dengan ucapan kepada Allah Ta'ala kita serah diri. Semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini membawa berkah bagi kita semua. Sekian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsul Matri, sangat kocak. Makasih ya Bung. Di tengah-tengah kita juga hadir Ibu Hajar Cut Khadijah yang biasa disapa Cut Ikon mungkin ya. Mungkin nggak tahu ya nama aslinya ya. Hari ini saya sebutkan nama beliau Hajar Cut Khadijah binti Teguh Abu Cimasaid dari Makanan Junda.
Selanjutnya ada kata sambutan dari Ketua KBTC kepada Ketua Abdul Hakim SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya bagi Allah Rabbul Alamin tempat kita bermunajat, tempat kita memohon segala sesuatu, tempat kita berserah diri atas segala limpahan rahmat beliau, rahmatnya. Tentu kita harus bersyukur dengan keadaan yang bagaimanapun untuk bisa memperlihatkan kita sebagai hamba-Nya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam sama-sama kita sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para dan sahabat beliau sekalian. Mungkin pada pagi yang berbahagia ini, karena kehormatan saya jawab karena tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Mudah-mudahan semuanya merasa dihormati, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, keluarga besar KBTC Samudra Pasai yang kami cintai, bahwa setiap tahunnya kita melakukan kegiatan yang sama dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tadinya kita rencanakan tepat pada tanggal lahirnya atau pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kelihatannya keputusan yang kita ambil terlalu jauh sehingga kita tidak sempat duduk beberapa kali untuk membicarakan kapan kita laksanakan. Nah, pada hari ini alhamdulillah semua dari waris KBTC sepakat untuk melaksanakan, meskipun dalam tanda kutip bahwa ada yang berhalangan hadir pada hari ini karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, ada juga yang masih dalam perjalanan, ada juga yang sakit. Mudah-mudahan dengan doa kita semuanya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam perjalanan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada tujuan, yang kemudian berhalangan karena sesuatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah membantu dan mensukseskan segala daya upaya yang dilaksanakan oleh mereka kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin saya ucapkan adalah ribuan terima kasih kepada warga semua. Sampai dengan hari ini, ketika kita sepakat seluruh ampun dan cut yang ada di semua Samudra Pasai untuk membentuk sebuah lembaga, di mana lembaga ini adalah sebuah wadah bagi ahli waris semuanya untuk bergabung, bersilaturahmi. Kemudian di sisi lain, dalam sisi silaturahmi itu kita saling mengenal, saling mengakrabkan diri. Yang jauh kita dekati, yang dekat kita peluk dengan erat. Nah, inilah tujuan kita yang paling utama. Artinya persaudaraan ini kita rangkul, jadi bukan kita jauhkan. Perbedaan di semua kalangan ampun dan cut pasti ada, tapi hendaknya perbedaan itu tidak dijadikan
sebuah ajang fitnah memfitnah. Oleh karenanya setiap ada sesuatu yang kita buat atau yang kita gelar, hendaknya semua waris ini bisa berhadir. Sini kita bisa bertatap muka, saling kenal satu sama lainnya. Kemudian ada lagi generasi berikutnya yang akan kita saling perkenalkan dengan generasi yang lainnya. Nyawa anak bulan, anak apun bulan, nyawa anak apun bulan, nyawa anak cuy bulan dan lain-lain sebagainya yang tadinya kita tak saling kenal. Alhamdulillah para orang tua sekarang ada ibunda kami, Bunda Certipo, beliau alhamdulillah sudah di atas 85. Ya, alhamdulillah meskipun dalam keadaan gotay mesti dipapah, tapi beliau bersemangat itu datang. Kemudian juga ada kakak kita, Bang Sanudin dan beliau juga kondisinya kurang fit, tapi untuk keluarga besar ini cukup kontrol. Nah, insya Allah ada juga yang dari jauh. Om kita Syah bersama guru-guru beliau ini dari Banda Aceh bersedia selalu mendampingi kegiatan KBTC. Beliau selalu hadir dari Banda Aceh jauh dari jam 3 malam sampai di sini belum puas istirahat. Terima kasih yang tidak terhingga. Begitu juga kepada keluarga-keluarga lain yang meninggalkan semua kesibukannya pada hari ini yang mungkin ada yang lebih urgent, tapi untuk keluarga betul-betul dikonsentrasikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini itu adalah merupakan dalam bentuk doa. Allah beri atau Allah ijabah doa kita semuanya. Semoga persaudaraan ini semakin diperkuat. Kalau kemarin itu saya perkenalkan juga ini dosen di AIN kita setahun yang lalu, saya kenal beliau di Masjid Baitur Rahman. Dikenalkan oleh Ampun Idris. Ya, kemudian ya kita berakrab-akraban. Beliau sangat semangat untuk bisa datang pada acara hari ini. Ya, alhamdulillah beliau tahu. Oh, Bapak Noraifah kesembuh. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Sini ke depan Pak. Silakan ini sesepuh kita juga Putih Anwar Haifa berdomisili di Kota Bang. Ini orang yang paling senior di Kota Lusmame dalam kancah perpolitikan. Ya, alhamdulillah beliau hadir pada hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih coba kepada cucu juga nih, ya, yang tadinya kurang kita kenal, tapi hari ini alhamdulillah telah berhadir. Cuman saya nggak berani nyebut namanya nih karena namanya agak kurang dihafal. Tapi berterima kasih kami keluarga KBTC sudah menjadi keluarga KBTC atau bagian daripada keluarga KBTC mau berhadir pada hari ini. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan dengan etikat baik, dengan kerjasama yang baik, dengan luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, semoga persatuan kita ini diridhai oleh Allah dan semakin hari semakin besar. Insyaallah demikian. Saya pikir karena memang waktu agak sedikit mepet, kita mulainya agak mepet. Tadinya kita rencanakan jam 10 kita sudah mulai supaya bisa bicara banyak. Ternyata jam 11 kurang 5 menit kita baru bisa mulai. Ya, itu dimaklumi karena memang ada yang jarak tempuhnya agak jauh dan lain sebagainya. Sekali lagi kami sebagai pengurus KBTC, saya sebagai ketua, ada ketua perusahaan sebagai sekretaris bendahara kita belum datang ya. Dan coba buka. Kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila dalam komunikasi kami dengan semua waris ini pernah terjadi, pernah terputus-putus, pernah tidak nyambung, pernah berselisih, pernah nggak nyaman. Nah ini yang paling secret yang harus kita bicarakan. Tapi ini semuanya bukan tujuan kita untuk memisahkan diri. Tidak. Kenapa lembaga ini kita bentuk? Karena kita sudah dipisah-pisah oleh waktu dan keadaan yang cukup menyedihkan. Dari mulai penjajahan Belanda yang ampun, kita dibuang ke Papua, dibuang ke Bengkulu, mana-mana dibuang. Yang kuburannya setelah 20-30 tahun merdeka baru ditemukan. Begitu juga dengan amponen saya, Kunci Muhammad saya ditunda, dibuang ke Papua. Nah, hari ini cucu-cucunya berkumpul kembali. Nah, kenapa lembaga ini kita buat? Karena kita supaya berani, supaya konsisten mengakui diri bahwa kita nasab yang baik, nasab kita bagus. Insya Allah, mudah-mudahan mari kita baguskan dia dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pikir ada tamu juga di mewakili hadir. Terima kasih. Enggak kelihatan dari sini. Terima kasih ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Satu, saya mohon kepada seluruh wali yang sering-seringlah baca riwayat-riwayat orang tua kita. Dan sekarang sudah rajin menulis. Tadi diinformasikan oleh Syekh Zubaili bahwa ada saudara kita yang sedang menempuh S3, Kamal Masya sedang menempuh S3. Beliau menulis tentang biografi Ampun dan sang profesor. Mudah-mudahan ini bisa rampung dan kita akan membaca semuanya. Insyaallah ini akan menjadi riwayat bagi kita dan kita mengetahui keadaan itu dengan sesungguhnya bahwa terjadi fitnah di berbagai pihak untuk menghancurkan keluarga itu sangat rentan. Oleh karenanya mari kita menjaga diri, jangan cepat terpancing, jangan cepat emosi sehingga kita saling menyalahkan atau malah kita bersembunyi, tidak berani menampakkan diri. Kalau yang seumuran kita yang lahir tahun 60-an ke atas ke bawah itu memang dulu bersembunyi karena peristiwanya yang luar biasa yang tak bisa dipungkiri. Sejarah itu menjadi saksi dan bukti yang cukup menyedihkan. Oleh karenanya mari kita gemarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mengetahui riwayat dan sejarah keluarga kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayat Ketum, Ketua Hakim. Selanjutnya penyerahan santunan untuk anak yatim KBTJ dan lingkungan anak-anak dipersilakan ke depan. Untuk penyerahan bersiap-siap Om Samso Fajri, Ayah Hakim, Ampun Ikram, Bunda Julisa selaku bendahara hari ini. Maaf saya menyebutnya ini nama keluarga ya. Saya tidak menyebut lagi dengan resmi karena alangkah indahnya sebutan kekeluargaan kayaknya lebih erat ya Pak Ustadz ya. Boleh ya Pak Ustadz ya. Saya menyebut sebutan sehari-hari untuk menambah keakraban hari ini. Boleh Ikram, silakan. Ya, Bunda. Ini masih ada 20 lagi. Simbolis saja. Saya ini deh. Ininya mana? Ada 20 lagi namun anak-anak itu masih sekolah. Hari ini yang ada yang baru hadir ini Om Samso Fajri, Om.
Kok boleh? Boleh ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum penyerahan pada anak yatim, saya sedikit memberikan kata sambutan bahwa Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 hal yang perlu kita pedomani. Pertama adalah kelahiran Nabi di hari Senin. Maka Nabi berpuasa di hari Senin. Itu adalah Maulid secara ahli sunnah. Artinya perayaan Maulid yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berpuasa di hari Senin. Namun karena kebanggaan kelahiran daripada Rasulullah, maka Abu Talib, adik daripada Abdullah, merayakan kelahirannya dengan mengadakan upacara, yaitu mengundang masyarakat melakukan upacara, yaitu seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu dengan mengajak orang untuk kenduri Maulid. Ada satu hal yang paling penting di sini adalah pada saat Rasul Muhammad diangkat sebagai Rasul, bahkan akan menjadi peseteru kepada Abu Talib. Kenapa? Karena pengikut Nabi Muhammad lebih banyak daripada pengikut Abu Lahab. Namun satu hal yang paling penting adalah ketika Abu Lahab dimurkai oleh Allah, tapi di hari Senin Abu Lahab diberikan kemaafan daripada siksa api neraka. Ini pentingnya kita melakukan Maulidur Rasul. Namun jangan lupa yang dilakukan oleh Nabi adalah berpuasa di hari Senin. Itu yang Maulid Nabi. Jadi ada 2 hal. Yang ketiga, kenapa pentingnya ada anak yatim? Karena Rasulullah ini adalah anak yatim yang tidak punya ayahnya, yaitu Abdullah telah wafat. Maka diwalikan oleh Abu Lahab acara Maulid. Jadi ini 3 hal yang penting dalam hal Maulid adalah pertama, harus wajib ada anak yatim sebagai implementasi daripada Nabi Muhammad. Yang kedua, puasa di hari Senin adalah sunnah Nabi. Yang ketiga, kenduri Maulid adalah penghapusan dosa sebagaimana yang terjadi kepada Abu Lahab. Demikian kira-kira bahasa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang Bonek tambah ilmu lagi hari ini. Biasanya kita cuma hadir anak yatim sebagai apa, Syekh? Sebagai untuk pengisi acara aja biasa terpikir ya. Rupanya anak lain ya Bonek ya. Iya, karena Nabi Muhammad anak yatim. Terima kasih. Silakan dari tulisan. Ini Bonek. Nah ini yang besar ya. Mana? Nyobra ujian orangnya. Terima kasih Bonek. Terima kasih anak-anak, boleh kembali ke mana? Dari konsumsi mungkin anak-anak ada kegiatan yang lain boleh langsung diberikan. Namun kalau masih mau mendengar ceramah alhamdulillah sekarang. Untuk acara puncak pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah oleh Tunku Dr. Andes Haji Mursid. Kami mohon nanti langsung ditutup dengan doa. Pada Tunku kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali mengulang yang Ibu saya baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ilah sallallahu. Senantiasa kita memperbanyak puji dan syukur adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan kudrah anugerah Allah pada hari ini saya betul-betul terharu kepada sekalian. Dari jauh berkumpul di sini. Sesungguhnya ini merupakan limpah rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang asy-syakirin, senantiasa mensyukuri nikmat rahmat dan karunia-Nya, dan juga senantiasa menjadi hamba-hambanya yang al-abidin, senantiasa hidup ini beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat dan salam senantiasa kita bermohon pada Allah, semoga Allah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati, kami sama juga dengan Ibu Hakim tadi tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi semua yang tergabung dalam keluarga besar Teguh Samudra Pasai KBPJ. Alhamdulillah di sini ada ibu sepupu kita yang berhadir. Sebagian saya kenal, sebagian barangkali karena mungkin dari Banda Aceh maupun sering bertemu, tapi mungkin nama yang tidak kenal. Langsung saja karena ini sangat waktu sangat singkat. Bahkan sebagian tadi sudah disampaikan oleh Bonek, ya, menyangkut dengan inti daripada konflik. Saya merasa sangat berbahagia seperti sudah menjadi keluarga besar. Kebetulan dua lisan saya juga dari Teguh, alhamdulillah. Ya. Walaupun saya bukan berasal dari Teguh, alhamdulillah Allah karuniakan seperti itu. Saya juga waktu di Aceh Tamiang, ya, dulu pernah bertugas dulu selama 9 tahun di Aceh Tamiang yang dulu masih Aceh Timur. Entah barangkali berbeda tapi maksud sama. Di sana kalau kita di sini Tengku, itu Tengku memang ulama. Kalau di Aceh Tamiang, Tengku itu sama dengan Tengku. Betul Pak ya? Nah, banyak kawan saya di Gunung Waraja. Saya selama 9 tahun di sana. Tapi saya sebut benua yang paling besar adalah benua Raja. Sampai nama benua saja benua Raja. Terkumpul itu para raja. Murid-murid kami ada Tengku Marlinda, Tengku, ya pokoknya semua diawali dengan Tengku.
Jadi seperti saya bilang waktu itu, kalau kami di Aceh, Tengku itu adalah ulama. Mungkin ini wakilnya, mungkin di segi penyebutan, tapi maksud sama. Gitu. Alhamdulillah, saya mulai dari jamaah kita ini dulu. Ya, saya merasa terharu, merasa sangat baik pertemuan ini, dan ini merupakan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau hari ini kita memperingati akhirnya Rasulullah SAW, sekaligus kita sudah mengamalkan salah satu ajarannya ini. Walaupun baik sekali tanpa kita bersatu, tapi tidak baik juga. Al-haqqu bila nizamin, sayuqlabul batilu binizamin. Suatu kebenaran, tapi tanpa dikoordinir, diorganisir, akan bisa dikalahkan oleh kelompok yang batil, tapi terorganisir. Poin yang tadi disampaikan oleh Dr. Hakim. Karena tidak bertemu barangkali ada hal-hal yang kurang nyaman, ada hal-hal yang barangkali hal yang kecil kadang-kadang sehingga menjadi agak-agak renggang, agak-agak jarum. Anak melihat nama ini selama sesama wari. Al-haqqu bila nizamin sayuqlabul batilu binizamin, akan dikalahkan oleh sesuatu yang batil, salah tapi dikoordinir. Itu sebuah poin yang perlu kita pegang kuat-kuat. Nah, maka alhamdulillah hal seperti ini walaupun barangkali waktu sempat mungkin agak susah di tengah-tengah, komunikasi kita dengan jalan lain sudah lancar. Di mana saja kita berada hanya bisa komunikasi dengan ini. Jika naurun itu udah mengkor mana, terlebih apa dan HP, video call. Ini sebuah situasi yang bisa menghilangkan akar tuntunan agama, boleh dikatakan. Ya, itu udah merupor dengan jauh-jauh saja dari Banda Aceh. Ya, tak bayangkan. Itu mengambil video call mana, lu ada jatuh video call ya, lu badan bantu acara orang semua. Tidak sama. Ini yang perlu kita nafikan, kita tepis. Maka oleh demikian sekali lagi, ya, saya secara pribadi, apalagi sudah menjadi keluarga besar dari Teguh Murad, belum hadir ya, itulah keluarga Teguh Murad. Satu lagi keluarga TM Yusuf dari Tanjung yang tinggal sekarang di Langkali Mameh. Dua anak saya pertama yang laki-laki, saya kedua, yang ketiga yang di Panggoy. Bapak Ibu sekalian, hadis Rasulullah SAW tentang menjaga keturunan penting. Saya baca maksudnya saja. Saya baca batanya lagi. Banyak gurih-gurih tanya ini. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dikala ingin mencari pasangan hidup. Adakah limaliha, di jamaliha, ya, di hasabiha, di diniha. Carilah di dalam mencari pasangan itu ada 4 hal itu. Salah satunya keturunannya, kecantikannya, hartanya, keturunannya, agamanya. Apa? Dalam sebuah hadis Nabi yang sahih, hadis Bukhari, perhatikan keturunannya. Ini sesuatu yang sangat penting.
Maka persatuan komunitas seperti ini, jamaah seperti ini, alhamdulillah para deku-deku, para cut, jangan dijaga, pelihara sampai kapan. Yang teringat cutnya di Sumedang sana. Apakah cut-cut di sini sudah bersejarah ke kubur cutnya di? Udah alhamdulillah. Tuku Umar di mana kubur beliau? Tuku Umar Juan Pahlawan di Lampung, udah ya. Sudahkah berziarah ke kubur Tuku Umar Juan Pahlawan? Ya. Jadi kalau sudah alhamdulillah, kalau belum, kenapa itu juga mendengar Rasulullah silaturahmi pada orang yang sudah meninggal dengan berziarah kuburnya, memberikan semangat. Apalagi ini kalau nanti Tuku Kamal Pasha yang beliau diundang khusus oleh Bapak Wali Kota untuk merumuskan hari lahirnya Kortalus Mawe. Beliau sebagai salah seorang tim perumus, tapi belum ada suatu bukan ada kepastian, sudah ada kepastian, mungkin masih pembahasan tahap akhir. Dalam pertemuan seperti kalau sempat dibaca silsilah dari yang atas kemudian sampai ke bawah, kemudian dipertemukan kepada anak-anak kita. Anak tanya kita waktu dapatkan dua kampungnya hati boleh agak dulu. Ada uji saya kampung, ayah wali makoni, kamu hidup kampung lu semua hidup dengan kampung itu, disebut kampung kita masing-masing. Tapi sudah seperti itu. Ini tantangan dunia modern ini. Tapi tantangan itu jawabannya adalah hal-hal seperti ini. Bapak Ibu sekalian, itu menyangkut dengan pertemuan ini dan juga komunitas ini tentu terus buku-buku ampun tujuh menjaga betul sekaligus mempererat hubungan silaturahmi ini. Hadis Rasulullah insyaallah panjang umur deh, walaupun secara maknawi barangkali, dan mudah rezeki. Walaupun sudah meninggal, kalau kita bagus silaturahmi, tetap disebut-sebut kebaikan kita. Kalau disebut-sebut kebaikan kita, seperti kita masih hidup. Daripada hana masauduri nafsu tersebut, bahan tersebut sepertinya hilang begitu saja. Dan mudah rezeki. Itu jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Para teguh dan tutup yang berbahagia, ini merupakan hal-hal yang akan menjadi motivasi untuk ke depan terus diagendakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Kalau bisa, ya tentunya lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Kalau ini cakupannya Samudra Pasai, Lus Mawe dan Aceh Utara, ya. Tapi ada sebagian dari Banda Aceh yang jauh, Birun ya. Kemudian yang kedua mengenai Maulid yang sebagian dari sudah sampaikan oleh Pun, bahwa memang 3 hal penting ya. Pertama hadis Senin dan hadis Rasulullah itu, barang siapa berpuasa hari Senin dan dalam satu hadis lain dikatakan berpuasa hari Kamis. Senin dan Kamis kalau dilihat rentang waktunya stabil sekali 7 hari. Senin selang Selasa Rabu istirahat 2 hari, Kamis selang dengan Jumat Sabtu Ahad. Karena ada hari yang ganjil. Kaitan dengan hari Senin memang ada hubungan sejarah dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga merupakan
ibadah yang sangat mendatangkan, yang sangat besar manfaatnya apabila kita lakukan, apalagi secara rutin. Ini hal yang paling penting juga. Yang kedua, fa'amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Al-Duha itu khusus Allah turunkan sehubungan dengan menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu anak yatim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kamu melihat, kamu mendapati Muhammad itu anak yatim, fa'awa, lalu Allah membimbingnya. Maka ujung ayat itu menjadi perintah, fa'amal yatima fala taqhar, anak yatim jangan dihati, wa ammas sa'ila fala tanhar, yang meminta-minta juga jangan diperlakukan secara kasar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, segala nikmat Tuhanmu syukurilah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, syukurilah, bersyukurlah, dan tebarkanlah nikmat itu. Ada hadis Nabi lagi, barang siapa yang memelihara anak yatim, dia dalam surga nanti seperti ini, antara jari tengah dengan jari telunjuk. Ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Ana, kata Rasulullah, wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Saya dan orang yang memelihara anak yatim dalam surga seperti ini. Bukan ini dengan ini, tapi jari telunjuk dengan jari tengah. Ini merupakan pertungan-pertungan. Dalam pertungan seperti ini kita berikan lagi motivasi sehingga pada akhirnya pengetahuan yang sudah kita ketahui itu menjadi sebuah kenyataan. Nilai-nilai itu mari kita terapkan. Kalau kita tidak terapkan, akhirnya ya pengetahuan tidak pengetahuan. Kalau kami di lembaga pendidikan, setiap yang kita sampaikan itu kepada seseorang, kepada manusia, itu sasarannya 3. Ilmu itu masuk ke otak, disebut dengan kognitif. Ada yang masuk ke hati, namanya afektif. Dan ada yang menggerakkan anggota tubuh, namanya psikomotor, nilai-nilai psikomotor yang menggerakkan tubuh kita untuk berbuat. Salah satu kelemahan pada zaman ini kan banyak orang tahu tapi sedikit orang mau mengamalkan. Sehingga seperti urut garam tapi bangai, garam tapi bangai. Untuk lehinan jangan buang sampah di sini, tapi dua sikrohinan. Yang mau garam dibaca tapi bangai dalam pelaksanaan. Lampu merah jangan lewat, dilewati udah warna. Ya tahu, memang di sini tidak sanggup mengendalikan, itu sebuah realita pada saat ini. Maka di sini masuknya pelajaran knowledge, ilmu. Di sini harus ada pengontrolnya di sini, nilai afektif. Kemudian sanggup diaturnya oleh ini dan ini anggota tubuh kita. Seperti kepada itu untuk bisa berkumpul di sini, panggilan bahwa silaturahmi itu sangat tinggi nilainya. Maka tergeraklah hati mendorong anggota tubuh berangkat. Seperti yang ibadah aja tidak jauh dari jauh rasanya dekat, begitu kan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, merupakan hal-hal ataupun inti daripada kita memperingati hari lahirnya junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir sekali, ada beberapa rahasia Nabi berhasil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
suku betul-betul pada Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik bagi kamu sekalian. Keberhasilan beliau itu pertama karena akhlak. Nah, itu salah satu fenomena pada saat ini, saat kehancuran akhlak, kehancuran moral. Jadi sekaligus setiap kita memperingati Maulid seperti ini untuk membangkitkan kembali semangat bagaimana untuk kita bisa melaksanakan akhlak sebagaimana yang Rasul ajarkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak menjadi akhlak yang mulia. Itu intinya. Orang jahiliyah bukan bodoh, bukan bangga. Orang-orang berbuat salah secara hukum bukan bangga, dia bukan bodoh. Tapi justru dengan kepandaiannya dia berbuat salah. Orang jahiliyah dulu bukan bodoh-bodoh, pandai-pandai, tapi tidak berakhlak, berbuat zalim. Muncul lagi sekarang maka disebut dengan jahiliyah modern. Rahasia beliau berhasil pertama adalah karena akhlak. Seorang sarjana Perancis, Michel Hart, menulis dalam buku 100 tokoh pemimpin dunia, Muhammad Islam Doan, bahkan bukan nomor 1, di atas nomor 1 lagi. Itu sebab pertama adalah karena akhlak. Tapi tulis di situ beliau sanggup menggembala kambing. Tapi di situ ditelitinya. Hewan yang paling susah diatur di atas dunia ini kambing. Tapi kalau kambing sudah sanggup diatur, mengaturnya manusia mungkin agak mudah. Bisa dimainkan di dalam permainan sirkus, tidak ada dimainkan kambing. Tapi kalau harimau bisa dimainkan, ular bisa dimainkan, gajah bisa dimainkan, tapi kambing tidak bisa. Ini sampai ke sana ditelitinya. Yang kedua, beliau berhasil karena senantiasa bekerja sama dengan para sahabat. Bekerja sama dengan para sahabat. Dapat sahabat beliau merupakan miniatur kehidupan manusia. Ada orang tua, Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab yang paling berani, ada Utsman bin Affan yang banyak harta, ada Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda. Jadi berkumpulnya 4 kekuatan ini, maka beliau berhasil. Yang ketiga, beliau dekat dengan Allah. Qarib billah. Itu salah juga rahasia beliau berhasil. Maka akan bisa kita ambil contoh ini. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidakkah kamu kamu lihat bagaimana kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Dalam perang Badar, kelompok sedikit sekitar 300-an melawan 3.000-an kafir Quraisy. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Beliau naik kepada di atas sebuah bukit, beliau angkat tangan tinggi-tinggi sampai nampak putih setiap beliau. Kalau hari ini ya Allah dia membantu umat Islam, akan hancurlah masa depan Islam. Itulah yang dikerjakan oleh orang tua kita dahulu melawan Belanda. Ilmu itulah dipakai ya. Sedikit, tapi bisa kalah Belanda itu. Memang kecil ojo saja. Kudung ojo, kita mungkin ada kudung itu kan kudung ojo. Kudung, itu mau nawak lebu, kencang-kencang pak lebu tu. Tapi mati itu, ya. Nah, itulah. Qarib billah artinya doanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dia berdoa Allah. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau kepadamu ya Muhammad ditanya tentang aku, jawablah olehmu ya Muhammad, fa inni qarib, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Saya dengan hana merasa Allah. Hana merasa
Selanjutnya beliau berhasil karena senantiasa sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Itu juga menjadi salah satu penyebab hingga beliau berwibawa. Kemudian segala sesuatu yang beliau sampaikan itu akan diikuti, dipatuhi karena sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Bapak-Ibu sekalian, sebagai kesimpulan daripada ceramah singkat kita pada hari ini, yang pertama sekali untuk jamaah kita ini para ampun, mudah-mudahan ini jamaah yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tujuannya untuk berbuat baik, Allah telah berjanji, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Allah akan mengiring, menghalau orang-orang takwa itu ke dalam surga secara berjamaah. Kita sendiri masuk surga. Ini wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai di situ para malaikat membuka pintu surga. Malaikat berkata, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Silakan masuk. Mudah-mudahan kita berkumpul di dunia seperti ini, insyaallah dalam surga sesuai dengan janji Allah dalam surah Az-Zumar itu pun akan terjadi insyaallah. Kalau tidak ada poin apa-apa untuk akhirat kita. Demikian juga yang berbuat salah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir juga dihalau oleh Allah ke dalam jahannam secara berjamaah juga. Seperti itu telah ada dalam ilmu Allah, cuma tinggal kejadian. Maka oleh demikian, Bapak Ibu sekalian, para ampun, lanjut, mari pertahankan sampai kepada anak cucu kita. Kita betul-betul merasa terharu hal seperti ini. Kenapa? Karena tantangannya ini, mereka menganggap bahwa tidak penting bertemu seperti ini. Ya. Padahal dalam hadis Rasulullah, sab'atun hakul muslim alal muslim situn. Hak sama muslim itu ada 5. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jikalau bertemu itu ya bertemu fasallim alaihi, berikan salam. Kalau bertemu berikan salam, silaturahmi. Kalau sakit dikunjungi. Tidak mungkin dengan orang sakit kita video call. Yang paling membuat jadi obat, datang kita di ruang ICU, mungkin antara sadar dan tidak sadar, lihatnya kita, pasti sembuh dia. Ya, bayangkan, kita udah pernah sakit, datang kawan, apalagi saudara kita, waris kita, naik semangat kita. Maka menjadi sunnah Nabi. Kalau sakit dikunjungi, kalimatnya kunjungi. Kalau diundang, penuhi undangannya. Yang sudah diatur itu dengan kita roba-roba. Kenapa untuk bertemu? Karena yang bikin berbagi bandara angkat di kami dengan rumah di Siro Malaysia, di Siro di Turki, ya ada pun Siro di Aceh. Kita edit setiap kapul dengan video call. Nah yang kami tahu hukum lagi yang menunjuk. Dia kan dalam satu majelis hijab kabul itu. Kalau secanggih apapun tidak boleh dirubah. Kalau sakit dikunjungi, kalau diundang penuhi undangannya. Apalagi dari 5 ada 6 itu. Bertemu berikan salam, sakit dikunjungi, diundang penuhi undangannya. Sampai kalau bersin doakanlah. Bersin doakanlah. Ada hadis itu yang menyangkut dengan silaturahmi kita. Alhamdulillah Bapak sekalian, para ampun lanjut sudah melaksanakan hari ini dan seterusnya. Yang kedua, kita sebagai umat Rasulullah SAW saya terharu juga tadi waktu kita membaca selawat. Bacalah selawat secara bersemangat. Selawat menjadi bahagian terpenting dari semua ibadah kita. Tidak ada selawat dalam ibadah tidak sah. Mau salat jenazah, takbiratul ihram, Fatihah, selawat, baru doa untuk jenazah.
Salat juga seperti itu, menjadi rukun salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi. Walaupun salawatnya Allah kepada Nabi, Allah menurunkan rahmat. Malaikat berselawat seperti kita, mohon rahmat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai beriman, berselawatlah kamu sekalian dan mohonlah ucapan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ampun dan jud yang berbahagia pada hari ini, semoga kita menjadi umat Rasulullah dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada musik yang telah mengisi tausiah di hari bahagia ini. Saat kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, keluarga besar Teguh Sampra Pak Said.